Timnas Indonesia U19 benar-benar menunjukkan progres positif. Yap, setelah sempat dicaci maki gara-gara hancur di Toulon Cup, namun seiring berjalannya waktu, tim ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa, di mana setelah menjadi juara Piala AFF, pasukan Indra Syafri langsung bertolak ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul Earthon Cup 2024 sebagai bentuk persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U20. Tentu saja di turnamen ini, Indonesia ditunggu tim-tim kuat macam Argentina, Korea Selatan, dan sang musuh bebuyutan Thailand. Nah, di laga perdana, gak ada yang nyangka kalau Indonesia bakal bisa menunjukkan permainan luar biasa saat bersua Argentina. Yang mana Garuda Muda sukses mengalahkan tim Tenggo dengan skor 2-1, sesuatu yang pada akhirnya membuat gempar banyak pihak. Sebab gak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa main seberani itu melawan tim besar serta mampu meraih kemenangan dengan permainan yang meyakinkan. Timnas U19 sekarang ini sedang diambang misi untuk bisa meraih mimpi tembus Piala Dunia U20. Akan tetapi, semua juga tahu kalau jalan panjang mesti dilalui pasukan Indra Syafri untuk sampai ke sana. Dan salut kepada PSSI yang benar-benar memberikan support luar biasa untuk tim ini agar bisa terus berkembang. Di mana salah satunya tentu saja memperbanyak uji coba internasional melawan tim-tim yang di atas kertas jauh levelnya di atas Indonesia. Bukan tur Nusantara kocak kayak 1 dekade lalu, yang ujung-ujungnya nggak jelas dan babak belur di Asia. Yap, Indonesia U19 mengawali semuanya di Toulon Cup. Ketika itu, tim yang ibarat kata baru terbentuk ini banyak sekali mendapatkan cibiran dan hujatan bukan sebuah kritikan membangun. Akan tetapi, pelan namun pasti, segala kekurangan itu coba dibenahi oleh Indra Syafri, termasuk mematenkan skema di Piala AFF kemarin, sampai akhirnya jadi juara. Di mana di turnamen itu, kita bisa melihat para pemain Garuda berkembang dengan baik entah sebagai individu maupun sebagai tim. Nah, tentu saja, menjadi juara Piala AFF tak serta-merta membuat Indonesia puas. Sebab bagi Coach Indra, target sesungguhnya adalah bisa lolos Piala Asia U20 untuk kemudian bisa lolos Piala Dunia U20. Maka dari itu, beliau bersama PSSI selalu berkoordinasi untuk melihat sisi mana aja yang perlu diperbaiki, termasuk memperbanyak uji coba internasional melawan tim-tim kuat. Maka dari itu berangkatlah Timnas U19 ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul Earthon Cup 2024. Di mana dalam turnamen itu, Indonesia bakal bersaing dengan tim-tim macam Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Jelas hal ini adalah hal yang positif sebagai bentuk persiapan menyambut kualifikasi Piala Asia U20. Namun sayangnya, publik kembali ragu tak kala nama Jens Raven serta Welber Jardim gak ikut di turnamen ini karena izin klub. Ditambah Caviatur yang masih dalam proses pemulihan cedera. Akan tetapi bagi Coach Indra itu nggak masalah, sebab absennya Caviatur, Welber, dan Jens akan sebisa mungkin dimanfaatkan Coach Indra untuk melihat pemain lain yang siapa tahu bisa dijadikan opsi. Yap, di match perdana Seoul Earthon Cup 2024, Indonesia ditunggu lawan tangguh Argentina. Tentu saja siapapun pasti realistis menyambut laga ini. Ibaratnya nggak dibantai aja itu udah syukur. Yang penting bisa main rapi baik saat menyerang atau bertahan. Yap, di laga ini Coach Indra Syafri memakai skema khas 4-3-3, di mana komposisi awal tim ini tidak banyak berubah. Ada Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge yang bertugas sebagai palang pintu. Sementara itu di depan, Arlan Syah ditriokan dengan Rizky Afrizal dan Kamara Meiket. Nah, nama terakhir adalah pemain keturunan berdarah Indonesia Gini yang dicoba untuk mengisi posisi Jens Raven. Yap, Argentina sendiri di babak pertama harus diakui tampil lebih baik dari Indonesia, terutama di 20-30 menit pertama. Terbukti mereka mampu unggul lebih dulu. Akan tetapi setelah gol itu, Indonesia seolah mendapatkan motivasi ganda kalau mereka nggak bisa dikalahkan semudah itu. Terbukti, terutama di babak kedua, Argentina nyaris nggak dikasih nafas untuk pegang bola. Yap, entah apa yang terjadi, kombinasi serta aliran bola para pemain Indonesia begitu cair. Sampai akhirnya tim Garuda mampu comeback 2-1 lewat gol Kadek Arel dan sepakan penalti Mauri Ananda Ives.
Hasil 2-1 pun akhirnya berhasil diamankan Indonesia sampai peluit akhir meskipun situasi sempat memanas di akhir laga, sampai wasit harus memberikan kartu merah ke salah satu official pelatih Argentina. Ya, berkat kemenangan ini, tentu saja nama Indonesia semakin disorot oleh media-media asing. Karena baik di tim senior ataupun kelompok umur, sama-sama menunjukkan progres berarti. Dan turnamen ini memang sangat pas dijadikan Indonesia sebagai persiapan jelang main di kualifikasi Piala Asia U20 akhir September nanti. Nah, khusus tim U19 ini, beberapa media asing seolah dibuat heran soal performa Indonesia yang begitu mengesankan di laga melawan Argentina. Beneran, terutama di babak kedua. Entah itu dari sisi position ataupun peluang, Indonesia memang layak menang. Karena Argentina pun di babak kedua lebih banyak main kungfu dan pragmatis saking frustasinya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya jangan cepat puas karena sejatinya perjalanan itu masih panjang. Jalani dulu turnamen ini sebaik mungkin dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi dari semua itu, satu hal sih yang keren dari timnas Indonesia yang sekarang baik itu level senior ataupun kelompok umur. yakni udah nggak jiper atau minder lagi ketika main dengan tim yang punya nama besar. Pokoknya di atas lapangan semuanya sama. Toh ini cuma main bola, enggak perang, jadi ngapain harus takut? Dan mindset positif seperti ini moga-moga aja bisa selalu tertanam oleh setiap pemain entah di generasi sekarang ataupun di masa depan nanti. Yang jelas, untuk timnas U19 sekarang ini arahnya udah bener. Mungkin tinggal detail-detail kecil lagi yang perlu ditingkatkan agar ke depan bisa tampil lebih bagus. Nah, setelah laga ini, Indonesia akan main dulu lawan Thailand, baru kemudian Korea Selatan. Pokoknya apapun hasil akhirnya nanti, yang terpenting jangan lupakan kalau tujuan sebenarnya adalah lolos Piala Asia U20 untuk kemudian tembus Piala Dunia U20. So, selamat buat timnas U19. Tetap rendah hati dan sukses selalu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.